Itu tugas kepada suami. Memasak pun, masak di dapur, memberikan makan, itu bukan tanggung jawab istri, tapi itu tanggung jawab suami. Suami harus menyiapkan makanan untuk anak istrinya. Mencuci baju, menyapu rumah, semua itu tanggung jawab suami. Istri itu datang dalam rumah tangga itu, dalam kehidupan suami itu dijadikan ratu, bukan jadi pembantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam curhat bareng Ustadz. Kali ini kembali setia, saya ditemani oleh Ustadz dari Sulaiman yang menemani curhat dari tahun kemarin tahun lalu. Tahun lalu ya. Dan juga teman saya Bang Yusuf Fahriza di sini. Gimana, Pak Ustadz? Luar biasa, curhat kabar luar biasa nih curhat. Amin. Luar biasa. Amin. Insya Allah kita tuh banyak dipotong, nah terus disebar jadi manfaat banyak orang. Kemarin banyak banget. Banyak banget yang dipotong, banyak banget. Oke, di zaman sekarang kan kita tuh harus sebetulnya dari dulu, tapi sekarang lebih harus bekerja keras lagi. Iya. Karena udah banyak banget orang, pekerjaan semakin sulit, semakin sedikit dan sebagainya. Seperti berita ini nih, ada seorang wanita yang menjadi supir truk, mendingan Kang Yusril aja yang baca. Boleh, ini ada satu berita dari Tribun Kaltim, nggak saya ngasal sih ininya. Ini ada headline berita, Kang. Demi sesuap nasi dan keluarga, wanita ini gigih mencari nafkah menjadi sopir truk kontainer. Dan suaminya jadi kernetnya? Enggak. Bukan. Suaminya yang punya. Enggak, itu memang kerja ya. Jadi beritanya itu ya? Ya, beritanya. Ini demi bertahan hidup, seorang istri sekarang menjadi sopir truk kontainer. Artinya istri sekarang yang juga menafkahi keluarganya. Masya Allah. Nah, oke, kita bahas tadi berita yang dibacain. Ya, tapi kan? sebelum bahas, saya boleh minum. Kalau mau minum ya silakan juga. Silakan. Ajib nih. Kopi tubruk aja. Kopi tubruk, bismillah. Oke, Tad. Sebetulnya di dalam Islam tuh boleh nggak sih seorang perempuan itu bekerja? Boleh dong. Boleh. Ada yang bisa menguatkan? Mungkin dari hadis atau dari Al-Quran? Ketika Rasulullah SAW umur 40 tahun, Yap. beliau tidak lagi berdagang, tidak lagi bekerja. Beliau fokus dakwah, karena ada perintah dakwah itu telah turun ya secara terang-terangan, telah dilantik jadi Rasul ya. Jadi Rasulullah tidak lagi seperti waktu masih remaja sampai umur 40 tahun itu Nabi betul-betul seorang pengusaha yang ulet ya. Iya. Bahkan bekerja sama dengan Ummahatul Mukminin Khadijah, istri beliau sendiri yang jadi bosnya bahkan. Ya. Waktu itu yang Rasulullah kan bekerja dengan Ibunda Khadijah, dan Ibunda Khadijah itu wanita tercantik dan terkaya di sejazirah Arab. Sejazirah Arab orang ya? paling kaya. Ya. Jadi sekiranya wanita istri kita itu dia kaya, maka bukanlah sebuah aib ketika perempuan yang menafkahi keluarga. Bahkan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu menghabiskan seluruh hartanya untuk diberikan ke Rasulullah untuk membantu dakwah Nabi. Sampai ketika wafat Nabi pun, ketika wafatnya Ibunda Khadijah pun, itu beliau sudah tidak punya apa-apa lagi. Rasulullah sukanya berbaring di pahanya, tidur di pahanya Ibunda Khadijah. Suatu hari menetes air mata. Nabi bangun. Kenapa menangis? Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Habis hartamu sudah untuk dakwahku. Gimana enggak habis? Orang masuk Islam kasih duit, orang masuk Islam kasih tanah, orang masuk Islam kasih unta, orang masuk Islam kasih, begitu terus habis hartanya. Maka kata Ibunda Khadijah, sudah tidak ada lagi hartaku yang bisa kuberikan untuk dakwahmu ya Rasulullah. Wahai suamiku, sekiranya aku meninggal dunia terlebih dulu, dan nanti ada jamaah yang mau berdakwah menyebarkan Islam ke ujung-ujung dunia, dan mereka hendak menyeberangi sungai, tidak ada jembatan untuk menyeberangi sungai itu, gali kuburanku dan ambil tulang belulangku dan jadikan tulang-tulangku sebagai jembatan biar mereka bisa menyeberang. Itu wanita solehah. Jadi dalam Islam itu wanita yang baik dia tidak akan hitung-hitungan dengan suaminya. Nah, rezeki istri, rezeki suami itu ada dalam Islam. Cuman hari ini di Indonesia rezeki suami, rezeki istri, rezeki istri, rezeki istri. Itu. Nah,
Jadi itu Jangan terlalu berlebihan reaksinya. Sorry. Kok ada Iya. di dalam nih. Iya. Jadi Begitu, Ustaz. diulang. diulang. Biar ada take kedua. Ya, jadi Masya Allah. Jadi tidak ada masalah dalam Islam ketika wanita yang bekerja. Tidak masalah ya. Dengan satu syarat, suaminya bukan pemalas. Ya. Rasulullah kan dakwah, bukan tidur-tiduran di rumah. Iya. Nah, bahkan itu rezeki datang itu pun berkahnya Rasulullah SAW kan. Ya. Nah, cuman hari ini banyak yang offside ya. Ketika istri ini bekerja, biasanya nih suami istri sama-sama bekerja. Biasanya survei membuktikan itu yang istri Allah kasih lebih banyak. Biasanya. Mayoritas begitu. Iya. Ya, ada beberapa kisah lah dari orang-orang yang saya kenal ya seperti itu. Dulu dia kerja pengusaha, kemudian kalau mendelegasikan bisnisnya ke istrinya, tambah maju. Iya. Lama-lama dia mau ngurus bisnis, istri bilang jangan, abang duduk di rumah aja. Begitu. Akhirnya udah, istrinya sibuk bekerja, suaminya di rumah. Iya. Ya kebalik-balik jadi fungsinya kan. Iya. Sebetulnya kalau kita memahami rezeki rumah tangga itu ya, keluarga itu ibarat Allah takdirkan satu rumah tangga itu rezekinya 1 tandon. Oke. 1 tandon air ya. Kalau satu orang yang bekerja, suami yang bekerja, berarti 1 kerannya kan? Iya. Nah, kalau dua-duanya bekerja, 2 kerannya. Iya. Tapi airnya tetap 1 tandon. Iya. Paham nggak? Oh iya. Nah, jadi sebetulnya kan bodoh kita sebetulnya. Kecuali pas istri bekerja jadi 2 tandon. Beda, enggak. Nah, makanya mau 10 keran, mau 3 keran, 1 keran kalau dibuka tetap yang keluar airnya sama aja. Satu sumber ya, Ustaz ya. Sumbernya. Jadi kalau menurutku ya perempuan lebih aman tuh duduk di rumah, tenang. Kalau Ibunda Khadijah dulu dia nggak kemana-mana, dia di rumah, bisnisnya jalan. Iya. Ya, bisnis itu udah berjalan dengan profesional. Nah, hari ini kalau yang lebih hebat lagi kan pengusaha-pengusaha muslim itu yang sudah mengatur dunianya, bisnisnya jalan, bosnya jalan-jalan. Nah itu hebat lagi. Nah sekarang juga yang terjadi itu ada begini, Ustaz. Istri bekerja, suaminya freelancer gitu. Itu gimana, Ustaz? Nggak ada masalah. Pendapatannya nggak tetap itu. Ya. Nggak ada masalah sebetulnya ya. Rezeki itu kan dari Allah. Hari ini orang salah paham menganggap rezeki itu dari suami, rezeki dari istri. Maka banyak laki-laki itu, maaf ya, kalau mau cari istri yang lagi bujang ataupun lagi duda tuh. Pokoknya gue mau kawin lagi tapi harus sama janda kaya gitu. Itu melenceng keyakinan tuh. Yang memberi rezeki ini Allah nih, Ar-Razzaq ini kaligrafi belakang nih. Tepat banget, tepat ya. Itu yang memberi rezeki Allah. Jadi Allah mampu memberi rezeki dengan suami ya tetap suami, dengan istri tetap istri. Ya, dengan bekerja tetap bekerja. Jadi bekerja ini sebetulnya cuma syariat ya, biar kita tidak meninggalkan syariat, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya di sini. Yap. Ya, kalau ada hubungannya tentu yang kerja keras duitnya banyak. Iya. Buktinya ada yang kerja kemati-matian utangnya banyak. Iya. Itu juga ada. Ada yang duduk-duduk aja duitnya banyak. Ada yang baru lahir sampai mati nggak kerja kaya terus ada. Ada. Kalau bapaknya juga kaya. Betul, dapat warisan. Jadi dunia ini telah ditakdirkan Allah. Ya, jadi beda dengan akhirat. Kalau akhirat itu mujahadah, yang kerja dikit dapat sedikit, yang korban sedikit dapat iman sedikit. Kalau yang korban setengah-setengah, imannya pun setengah-setengah. Yang korban sempurna sungguh-sungguh dapat yang sempurna kefahamannya. Kalau dunia enggak gitu. Dunia ini kesannya kayak nggak adil tuh seperti itu. Orang mati-matian kerja kok gajinya dikit. Orang yang duduk tanda tangan dapat 10 M, 20 M, 1 triliun. Kok nggak adil Allah? Enggak. Itu semua ujian. Ya, tidak ada hubungannya kebahagiaan itu dengan kekayaan, tidak ada. Tidak ada hubungannya kesusahan itu dengan kemiskinan, tidak ada. Nah, jadi kalau rumah tangga itu jadi kerjasama bukan hanya untuk bikin anak, tapi kerjasamanya dakwah. Suami hari-hari meyakinkan istrinya, dek yang bekerja dan mencari rezeki boleh tidak ada ya, tapi yang maha memberi rezeki ada. Suatu hari abang mungkin pergi berdakwah, mungkin kemana-mana, mungkin bertugas keluar kota. Kamu jangan khawatir, Allah nggak pernah pergi, Allah ada bersamamu. Suatu hari mungkin abang sakit, nah kamu jangan khawatir, Allah yang menyembuhkan dan Allah nggak pernah sakit. Dan suatu hari nanti aku pasti mati, Allah yang menghidupkan, Allah nggak pernah mati. Jadi Allah mampu memberimu rezeki melalui tanganku, Allah pun mampu memberimu rezeki melalui tangan orang lain, ataupun Allah tidak gunakan tangan siapapun. Langsung dengan kudratnya Allah hantarkan rezeki, seperti dihantarkan rezeki ke Ibunda Maryam. Allahnya Ibunda Maryam dengan Allah kita sama nggak?
Sama. Allahnya Bani Israel yang dulu memberikan makanan 40 tahun mana dan salwa. Sama dengan sama hari ini. Cuman keyakinan kita yang berbeda. Nah, kalau kita memiliki keyakinan seperti keyakinan nabi-nabi, maka pertolongan yang Allah berikan ke nabi-nabi, Allah berikan ke kita. Kalau yakin kita sama seperti yakinnya para sahabat Nabi, maka apa yang Allah berikan kepada para sahabat, Allah berikan kepada kita. Dulu sahabat buang air nih, Miqdad al-Aswad radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Dia buang hajat saking miskinnya, dia di rumahnya nggak ada WC. Iya. Jadi kalau dia mau buang hajat, dia cari tempat sepi, dia gali lubang. Tempat sepi dia gali lubang, nanti maka dia bawa air untuk bersuci. Suatu kali dia buang hajat, keluar tikus dari lubang. Keluar tikus dari lubang. Apa yang terjadi? Bawa emas di mulutnya. Sampai belasan, tikus itu bawa belasan keping emas. Terakhir bawa kantongnya. Nah, maka Miqdad al-Aswad pun setelah dia bersuci, dia masukinlah emas-emas ke dalam kantong. Uang-uang dinar itu. Dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apa hukumnya emasnya untuk aku? Begini ceritanya, aku tadi buang hajat, tiba-tiba tikus mondar-mandir keluar dari lubangnya membawa emas ini. Tahu Nabi nanya apa? Hai Miqdad, apakah kamu memasukkan tanganmu ke lubang tikus itu atau tidak? Tidak ya Rasulullah, dia aja repot, sibuk sendiri. Iya. Nah, kalau begitu rezekimu murni dari Allah, tak perlu kau zakatkan. Itu uang nggak habis sampai mati. Ya. Jadi dulu ketika yakin sahabat itu yakin kepada Allah sempurna, tikus memberikan emas. Hari ini tikus menghabisin tanaman kita. Iya, iya. Kebun sawah semua, bahkan baju di lemari pun dimakan tikus. Ada yang Jadi seperti masalah. itu. Iya, karena saking banyaknya bajunya nggak dipakai. Oke. Saya tuh mau nanya gini, ada nggak batasan kepada seorang istri yang batasan tidak boleh bekerja itu sampai mana? Bukan kita tidak berbicara pekerjaan maksiat ya. Iya, bukan. Maksudnya ada batasannya nggak sih gitu? Suami itu kan punya hak terhadap istrinya. Ya. Dilayani, ditaati. Iya. Ya. Sebetulnya ya Kang ya, tanggung jawab mencuci baju itu bukan tanggung jawab istri. Itu tugas kepada suami. Memasak pun, masak di dapur, memberikan makan, itu bukan tanggung jawab istri. Tapi itu tanggung jawab suami. Suami harus menyiapkan makanan untuk anak istrinya. Nah, mencuci baju, menyapu rumah, semua itu tanggung jawab suami. Istri itu datang dalam rumah tangga itu, dalam kehidupan suami itu dijadikan ratu, bukan jadi pembantu. Itu yang betul dalam Islam ya. Iya. Cuma ada satu yang harus ditaati oleh seorang istri apa? Suaminya. Kalau dia mau masuk surga, taati suami. Jadi kalau suami suruh masak, dia harus masak. Kalau suaminya suruh nyuci baju, nyuci baju. Gitu. Sebetulnya itu tuh suami yang tanggung jawab. Secara Tapi tanggung kenapa jawab, dia mencuci? Karena ketaatannya kepada suami. Dan kalau gini, ini masih sekitaran istri yang bekerja. Iya. Terus suaminya misalnya memakai gaji si istri itu gimana? Kalau istrinya ridho nggak apa-apa. Itu hadiah, itu hibah. Nah, tidak wajib istri menafkahi suami. Ya. Pokoknya istri kerja dapat duit, dia nggak kasih, nggak wajib, dia nggak berdosa. Tapi kalau suami bekerja nggak ngasih istrinya, zalim. Oh, terjawab berarti. Berarti memang benar. Rezeki suami, rezeki istri. Itu benar itu sebetulnya. Maka perempuan tidak wajib menafkahi suaminya. Betul. Tapi kalau dia memberikan harta, itulah wanita terbaik. Ya. Masa dia mau bagi-bagi harta ke orang lain, suami nggak dibantu? Ya. Nah, maka Rasulullah SAW betul-betul tersebar dakwah Islam gara-gara apa? Harta istrinya. Harta istrinya. Ibunda Khadijah sangat berjasa. Jadi maaf ya, kalian yang kaya-kaya raya nih ya, suami kalian mungkin tak sekaya kalian. Ya, mungkin tak secerdas kalian pendidikannya, kalian S3, mungkin dia cuma tamat SMP, SMA. Suamimu mungkin tak levelnya mungkin di bawah. Ya. Tapi syarat wanita itu masuk surga adalah ridho suaminya yang serba keterbatasan itu, yang sederhana itu. Oh, suamiku bodoh. Ya, suamimu yang bodoh itulah menyebab pintu surgamu terbuka. Gitu, ridho suami. Kalau kiat-kiat Nabi berwira swasta zaman dulu apa ini? Supaya kan Nabi itu Nabi salah itu gelarnya apa? Al-Amin, yang jujur, terpercaya. Rasulullah tidak pernah kalau berniaga, Nabi tidak pernah lupa menceritakan aib-aib barangnya.
Gimana? Nabi tidak pernah lupa menceritakan kekurangan barang. Oh iya, aib, iya. Misalnya, Jadi kalau jual ini barang bagus nih, nih, ini tapi bagus. sebenarnya di sini tuh agak rusak. Agak rusak, Jadi iya, terserah, bener. Bapak mau dibawa silakan gitu kan. Setelah kalau ada jual kain kan, ini jahitnya miring di sini, ini memang luntur, kasih tahu. Atau ada bopengnya dikit gitu, dikasih tahu. Karena kata Nabi tidak termasuk umatku orang yang suka menipu. Nah, tidak termasuk umatku orang yang suka menipu. Maka kalau kita berniaga, berusaha seperti Rasulullah SAW, ya seperti itu. Jujur. Bahkan Nabi berjanji nih, seorang pedagang yang jujur, yang saking langkanya pedagang yang jujur itu, maka akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul di surga. Masya Allah. Tuh makanya jangan dioplos. Bisa ininya apanya? Kainnya, kain dioplos. Kain. Oh lagi heboh, lagi ribut ya. Ini kopi pahit apa manis sih? Ya, Pak. Senangnya? Aku pahit biasanya. Iya pahit. Tapi ini manis nih. Ah. Nah, kopi manis. Biasanya kalau di rumah kopi pahit aku minum, aku selalu bilang sama istri, kau minggir dulu sayang. Karena kalau ada dia langsung manis. Asik. Masuk, Pak Eko. Itu. Karena tadi udah megang-megang, saya juga mau kopi tubruk gajah dulu. Boleh dong. Bismillah. Insyaallah tabarakallah. Itulah cerita. Oke, segmen ini seperti apa, Bang Rusli? Bang Rusli. Namanya kamu siapa, Bang? Yusril. Oh, Yusril. Oke. Saya kira. Udah 2 season loh. Saya kira Anton. Salah lah. Silakan Bang Budi. Salah lagi. Bang Yusril silakan. Ini mumpung sebenarnya bukan masalah rezeki suami atau rezeki istri, agak berbeda, tapi masalah rezeki juga nih, Tat. Karena ada teman saya yang beliau ini memang istilahnya kalau dalam tanda kutip pintar matematika tapi urusan bola gitu. Artinya ya bahasa Yunaninya tuh judi. Bukan. Enggak boleh gitu. Harus judi gitu. Bahasa Latinnya tuh judi. Judol, bukan, tapi judi, pokoknya judi lah ya. Pokoknya Judi. judi. Dia ini judi, tapi uang dari hasil dia dapat dari judi ini tidak untuk menafkahi anak istrinya memang. Tapi untuk teman-teman yang kira-kira membutuhkan, misal ada yang mau minjem uang, oh ambil dari deposit ini deh gitu. Nah itu kehitungnya bagaimana itu, Ustaz? Tidak ada. Jadi tidak ada usul fikih itu nggak bisa barang haram itu dijadikan untuk beramal soleh, itu nggak bisa. Habis mengkorupsi, mencuri, menyudi, habis umroh, habis haji, bangun masjid, tetap maksiat, nggak bisa. Masa kita mau cuci muka, mau pakai sendal, masih muka nggak bisa. Kotor ya. Jadi kita harus tegaskan dulu, judi itu haram. Judi itu haram. Judi itu kalah hanya bikin penasaran, menangnya bikin kecanduan. Itu judi itu merusak pikiran. Kalau judi, apalagi sekarang lagi parah itu judol, judi online ya. Itu tuh rata-rata bermuara ke pinjol. Nah, setelah dia kalah, dia pinjol, kemudian setelah dia pinjol, nggak bisa bayar, dia permalukan di sosmed di mana-mana, akhirnya gantung diri. Iya. Nah, ini bahaya. Jadi sudahlah, kasih tahu temannya itu, nggak usahlah jadi Robin Hood. Dalam Islam nggak ada itu mencuri untuk bantu orang miskin. Nggak ada. Dengan uang judi. Apalagi dengan uang judi, ada orang curi, ada orang. Ya kan itu dijadikan sebagai hero kan di Amerika itu kan maling jadi pahlawan. Nggak ada dalam Islam. Kita dengan cara yang halal, ya, rezeki halal dan thayyibah. Karena itu kan jadi daging kan, nah, jadi tumbuh. Lebih baik kita mati kelaparan daripada harus makan yang haram kan. Tuh dengerin. Kasih tahu itu. Ya. Itu nanti ini dipotong ya. Dipotong, saya kasih teman saya nanti. Iya nggak boleh. Judi itu memang penyakit, penyakit mental. Jadi orang kalau meskipun dihancurkan tempat perjudian ya, kasino dihancurkan, judi puda dihancurkan, orang semua. Sweet aja bisa judi. Betul. Bahkan setelah dia hijrah pun nih, mental judi nih. Udah pengajian. Ini kan ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ tuh. Bercerita nih, orang mental judi datang Ustadz depan kayak dijadiin. Iya dijadiin. Iya benar. Betul. Ustadz datang banget nih, datang berapa. Tapi bahkan bener Ustadz, ya, mental judi. Temen gue tuh apa coba? Ini lift. Jadi berapa orang yang keluar yang terbuka? Serius. Itu jadi judi. Kan nunggu di depan lift. Ayo, 2 orang, 1 orang. Berapa? 1000-an gitu. Iya. Jadi udah jadi penyakit. Ada yang ini juga, Kang. Ganjil genap. Ganjil 5.000, genap 10 ya. Iya kayak gitu. Mental judi. Ada yang meludah lebih lagi. Apa tuh? Meludah. Siapa ludahnya pertama dihinggapin lalat dia menang.
Yo, oh. Mental kalau itu Ya mental. udah aja di Bantar Gebang. memang mental udah rusak. Memang mental udah rusak. Susah diselamatkan sih kalau Jadi harus tobat sungguh-sungguh itu ya, siapapun yang hari ini yang terlilit, yang terjebak dalam fitnah judi online, judi betul-betul. Nah, itu memang itu maksiat itu nikmat ya. Tapi kalau dibandingkan dengan nikmat taat itu nggak ada apa-apanya. Oh. Nah, maka orang-orang seperti itu Kang mesti dibuatlah kesibukan-kesibukan. Ya. Sudah jadi anak band, sibuk latihan, nggak ada waktu mainin. Makanya orang bilang masalah kenapa aku mau ngeband ya? Ngeband itu baik bagi beberapa orang tertentu. Karena anak sekolah nih kalau dia nggak ngeband, nggak ekstrakurikuler, dia tawuran ya. Ya. Malah banyak madorotnya. Banyak mudaratnya. Dan kebanyakan sebetulnya maksiat tuh membutuhkan modal. Modal ya. Tapi kalau coba sholat butuh modal nggak? Enggak. Duduk, Kemarin kita di ini Trans Studio, itu rumah hantu antri bayar. Rumah Allah orang gratis nggak mau datang. Nah, tuh. Itu. Benar, Itu menjadi concern kita bener bersama. rumah hantu bayar loh ya, Iya. antri. Antri. Masjid Gratis. Dicuekin, gratis. Tapi jangan jadikan masjid sebagai wahana hiburan aja ya. Jadikan tempat ibadah, tetap pada fungsinya gitu. Alhamdulillah. Ini episode curhat hari ini masuk lagi nih kepada keseharian. Iya. Mudah-mudahan insya Allah nanti siapapun yang menontonnya bisa men-share dan sebagainya. Kesimpulan, Ya, bagian sayang ini tuh rezeki ya, Iya, rezeki suami, rezeki istri. Istri. Pokoknya jangan pelit sama istrimu. Karena nafkah kepada istri itu adalah sedekah. Dia dinilai dengan sedekah. Dan ya senangkan. Jangan sampai nanti istri kita itu setelah kita nikahi lebih susah ketika dia hidup sama ayahnya. Kan kita udah diamanahin nih. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan datangnya kita dalam kehidupan istri kita, dia lebih mulia, lebih bahagia. Amin. Ya, Amin, ya Allah. dan ya perempuan seperti itu. Iya. Perempuan itu ujiannya dia memang harta benda. Iya. Ya, maka ditenangkan dia. Nah, laki-laki ujiannya apa? Wanita. Nah, makanya kalau perempuan sudah banyak duitnya, rata-rata nggak perlu laki-laki itu. Perempuan tuh kalau udah banyak duit nih, janda-janda banyak duit tuh dia nggak perlu suami, dia hidup mandiri. Iya. Dia hidup sendiri aja katanya, nggak perlu laki-laki. Beda sama laki-laki kalau banyak duit. Betul. Perlu banyak perempuan. Betul. Nah, itulah makanya Iya, kita. betul juga ya. Iya, kita beda. Kita memang berbeda dengan perempuan. Ya makanya saya nggak suka laki-laki, Pak. Ya, sama saya juga. Itu saya setuju juga. Tapi kita semua suka rezeki ya. Suka rezeki. Suka Yang rezeki halal. dan mensyukuri rezeki. Rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Dan berkah. Maaf ya, ini perlu saya ingatkan terakhirnya. Berkah pada rezeki itu seperti manis pada gula. Jadi buat apa kita punya gula 1 kontainer tapi nggak manis? Yap. Nah, kan lebih baik kita punya gula 100 kontainer tapi manis. Ya itu Tuh, iya sebagai memang orang. itu memang lebih baik. Satu pun tak banyak, 1 Iya. sendok gulanya, tapi manis itu bermanfaat. Jadi banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Ya. Ya. Catat. Catat tuh. Saya tanya Ariel, Iya. mendingan punya 1 saset gula yang manis atau 1 kontainer yang manis? Ya 1 kontainer yang manis. 1 kontainer yang manis. Itu sama seperti pepatah yang bilang kalau kita makan mie instan 1 kurang 75 kebanyakan tuh. Ya. Kebanyakan. Ya kan? Itu ada pepatah yang begitu ada. Pepatah orang gila itu. Oke, alhamdulillah sekian juga curhat episode kali ini. Terima kasih juga yang sudah menonton episode kali ini. Sekian episode curhat kali ini. Terima kasih juga untuk semua yang menonton dan terima kasih juga kepada Kopi Tubruk Gajah yang selalu mensponsori acara ini. Boleh saya minum dulu? Kopi Tubruk Gajah, benar-benar kopi. Dan saya Arman Maulana. Saya Isrul Fariza. Dari Sulaiman. Pamit undur. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ngeronda lagi. Mata melek sampai pagi. Karena bercerai kita sepi, bersatu kita ngopi. Ditemani Kopi Tubruk Gajah, benar-benar kopi.